Ya. Saya ingatkan lagi, kalau berdoa, berdoalah di situ. Tidak ada alamatnya tadi kan. Kalau mau lebih mantap, masuk lagi ke dalam. Karena rumahnya di dalam. Karena boleh jadi kalau kita melihat dari luar, format rumahnya aja nampak, tapi isinya nggak nampak. Penghuninya nggak nampak, masuk kita. Ya inilah namanya perjalanan ke dalam, perjalanan spiritual. Iya kan? Jangan kayak kisah anak muda dulu kita. Nggak bisa jumpa calon, jumpa rumahnya pun jadi. Iya kan? Udah seneng kita. Itu rahasia diri ini yang mengandung rahasia yang itu. Nah, jadi cocoknya kita kadang-kadang kan kalau ada di daerah kita ini orang meninggal kan dalam malam takziah kan. Sebenarnya yang takziah itu saling mentakziahi sebenarnya. Paham maksud kalimat itu, Pak Rahman? Ada yang meninggal, kita datang takziah, rame-rame kan? Sebenarnya itu sebahagian terjadi saling takziah mentakziahi. Paham? Paham kalimat saya itu? Yang mati itu kan ditakziahi orang yang mati juga. Itu maksud saya mentakziahi orang yang takziah. Kan itu. Ya kenapa begitu kita menuduhnya? Ya enak aja kita terbuka sajalah. Di mana kau mengaji? Apa yang kau pelajari? Iya kan? Nah, kadang-kadang yang kita lihat itu nggak berwudu lagi dia. Maghrib pun nggak sholat dia tadi. Karena malam ketiga cepat-cepat dia datang. Iya kan, dibawanya anak dua. Nah, seperti itu. Itu namanya mentakziahi orang. Apa namanya? Mentakziahi orang yang ditakziahi. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau kita bukan diri itu dan bukan ke dalam kita, ya ini tidak membawa dampak apapun. Nah, maka teruslah kita berupaya dan berusaha ya untuk bisa terus main-main ke situ. Itulah dirinya, diri kita. Ya, sayangi dia, cintailah dia. Ya, bahagialah dengan ketemu dengan dia. Iya kan? Bukanlah apa katanya, bukan paku sembarang paku. Paku berasal dari negeri seberang. Carilah aku di dalam aku. Aku berada di tempat yang terang. Ya kan? Allah itu sudah nyata. Ya. Pohon jelatang di pinggir sungai. Jatuh buahnya dimakan ikan. Kalau sudah malaikat maut datang, ilmu apa yang hendak diamalkan? Nah, itu dia yang diamalkan itu paling pulang ke situ. Ya, inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau sudah malaikat maut, ilmu apa? Ya itu lah. Ya. Allah itu meliputi. Ya, tidak ada ruangan yang tidak ada Allah. Ya, di mana-mana ada Allah. Tapi ketika orang memahami innalillahi raji'un, datang dari dia, kembali ke dia, kembali kepada Allah. Maksud saya, apakah Allah itu kita menuju ke sana? Di sana Allah, karena datang dari Allah kembali ke sana. Kayak kalian ini ngaji. Tadi dari rumah, siap ini nanti pulang balik ke rumah. Bagaimana kita memaknai innalillahi raji'un itu? Datang dari Allah, kembali
bukan menuju kepada Allah. Kenapa? Allah sudah meliputi. Di sini ada Allah, geser saya kemari, ada Allah. Kemana-mana ada Allah. Itulah makna ilahi. Bukan begitu dia ditanam, Om Alvin, baru ada pulang dia, agak melepas anak bebek, pulang dia ke kandang gitu. Bukan begitu. Ya. Dan ingat lagi, janganlah kalaupun kita berharap kali masuk surga itu, tapi janganlah berniat beramal untuk masuk surga. Kenapa? Kalau orang beramal lihat dia masuk surga, itu kita pastikan dia beramal nggak ikhlas itu, nggak akan ikhlas dia itu. Tapi dia berharap balasan kan, nggak ikhlas. Ya, bahkan Allah kena ingatkan kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari dia, kita kembali kepada dia. Dia kan pemilik surga. Jadi jangan tembak 12 pas. Nanti begini maksudnya, kalau kita beribadah karena ingin masuk surga kan bukan karena Allah. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, ya ikhlas kepada Allah semata, berarti kita kembali kepada Allah. Paham ya? Nah, jadi kalau kembali kepada Allah, kira-kira kalau udah kita kenal dengan pemiliknya, udah kenal, udah dekat, ya kan nggak mungkin dikasihnya kita ke neraka. Otomatis masuk surga. Jadi jangan surga dulu. Ya makanya sikit-sikit kita udah biasa ya. Dan asalkan ada meninggal, kita bilang mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Padahal awak tahu kalau dia itu nggak pernah sholat. Ya kan, ayam hilang di kampung itu dialah pelakunya. Mangga orang belum sempat masak udah diajar ya. Yang gitu ninggal masih nekat lagi kita bilang mudah-mudahan husnul khotimah. Itu kan naik lagi, ada berita duka cita, mudah-mudahan almarhum masuk surga ya. Ya kan, ada yang nakal dijawab, ya lah cocok lah masuk surga. Karena di surga pun iblis lama tinggal di situ. Iblis kan lama tinggal di surga kan? Kisahnya kan begitu kan? Ingin masuk surga. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita hidup ini yang dikatakan hidup ketika kesadaran itu ada pada diri kita. Tentu kesadaran itu akan muncul kalau diri yang energi itu yang menjadi pedoman kita. Ya. Tidak boleh lagi dengan ini nggak mau itu. Ya, kalau itu pasti yang lahir diri ego, merasa hebat, merasa ini dan seterusnya. Tapi kalau diri itu nggak mau dia itu. Ya, dan saya katakan akan berjarak dia dengan namanya isi jiwa tadi. Dan disitulah kita berehat, disitulah kita bermanja-manja dengan Allah. Ya kalau sudah di situ kita berdoa sama Allah tidak lagi menggunakan kata-kata, yang menggunakan kalimat lagi. Dengan rasa saja ya. Nah, inilah makna gelombang yang sama itu. Ya, nggak lagi kita ya Allah gitu, nggak gitu lagi. Cuma dia dengan diam saja. Aku mau ini. Gitu. Karena udah dekat, ngapain lagi ribut-ribut kan? Namanya Tuhan peka. Ya Allah Tuhan, ampunilah dosa kami. Oh, mata ke atas melotot. Ya kan, kalau tengoknya ada burung di situ. Sebetulnya burung itu burung yang udah lama hilang lepas. Ya Allah, burungku datang kan. Seperti itu. Jadi kalau sudah masuk di dimensi itu berdoa pun kita dengan tanpa huruf, tanpa suara. Itulah hukum gelombang namanya. Diam saja. Nah, seperti itu. Itu jauh lebih cepat. Apanya yang cepat? Makbul. Ya kan? Kawan-kawan kan Pak Ramadi kalau dari sini ke rumah 5 menit, 10 menit ada ya. Itulah frekuensi alam.
Coba dengan frekuensi ma'rifat. Mana lebih cepat? Paham maksud saya itu kan? Frekuensi itu gitu. Nah, pertama hati-hati syirik. Nih, kalau ini juga innal musyrikatun najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Dengan itu ini diri kita. Maka ini yang harus mendominasi gitu. Orang ini harus mundur. Maka ini akan memberi jarak. Dan dengan cara itulah kita membimbing pikiran akan berpikir yang benar. Maka ngikut perasaannya pun benar, emosinya juga benar. Tapi kalau ini yang kita kedepankan, waduh kacau. Makanya ada beda manusia dengan manusia dengan orang. Orang itu ada ini orang. Ke orang mana? Kan begitu kan? Orang lau dendang kan gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau ini diri sejati ini sumbernya langsung dari Allah. Jadi saya menyampaikan ini betul-betul syirik. Ini kehidupannya abadi. Abadi kita. Nggak mati-mati. Ya. Jasad mati. Apa penyebab jasad mati? Kalau bahasa medisnya karena adanya kegagalan salah satu organ tubuh. Udah. Sarung. Yang ini, yang dalam ini, dia melanjutkan kehidupan. Ya, jadikanlah diri kita seperti mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Maksudnya bukan orang mati mayat ke kuburan dia dihidupkan hidup, bukan gitu. Tapi hati orang yang mati tak ingat kepada Allah, Nabi Isa bisa menghidupkan hati itu ingat kepada Allah. Itulah makna hidup. Nah, itu juga lah makna kiamat. Kiamat itu berbangkit. Apanya yang berbangkit? Diri sejatinya yang bangkit. Jadi semua kita harus mengalami kiamat. Biar bangkit diri sejati. Nah, makanya setiap kita menghadapi problema kehidupan, tekanan dalam hidup ini, jangan mengeluh. Kenapa? Sesungguhnya itu adalah bagian daripada pelatihan untuk kita memaksimalkan diri sejati. Gitu nyikapinya. Semakin berat tekanan itu semakin masuk. Nah, seperti itu. Itu latihannya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada hadis yang sudah maksud saya sudah populer, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal isi dirinya, maka dia mengenal akan Tuhannya. Karena isi diri dia itu adalah Tuhan. Nah, seperti itu dia. Ya, terus bertahan di situ. Waktu kita merasakan berzikir itu, ya, kalau pikiran mengajak mundur ke belakang, pikiran mengajak maju ke depan, jangan mau. Ya, dan saya katakan itu bukan setan. Itu adalah pikiran. Kenapa pikiran begitu? Karena dia lebih unggul dari diri sejati. Lihatlah. Ya, kalau kita bercermin di depan cermin, kita udah berhias, udah pakai ini, segala macam. Ketika kita berkaca itu, namun kacanya penuh dengan debu. Kan gitu? Sempurnakah diri kita? Ya, kalau itu di dalam kaca itu sudahkah sempurna? Tidak. Karena kaca itu penuh dengan debu. Ya, makanya dikatakan diri kita ini adalah bagaikan, diri sejati itu bagaikan kaca. Jiwa itu, ya,
Jadi kalau dia bersih, bersihlah. Nah, itulah diri sejati itu. Artinya diri sejati itu tidak akan bisa memberikan hasil kalau ini terlalu banyak kotoran. Jadi membersihkannya terus bertahan di sini, maka secara perlahan-lahan dia akan bersih. Ya, belajarlah kawan-kawan nggak tidur untuk merasakan itu, dan setiap detik, setiap menit, setiap jam, ya belajarlah dan terus kita melihat dan merasakan kesadaran diri sejati. Itulah diri yang sesungguhnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah.